ketika kita terus mendengarkan perkataan Tuhan, maka Tuhan mampu bekerja. Tuhan mampu melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa lewat firman, lewat perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, apa yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, kita dari sini bisa melihat dan memperhatikan ada pembelajaran bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak akan bisa mampu melewati keadaan ini dengan akal dan pikiran kita sebagai manusia. Tetapi perkataan Allah, firman Allah yang kita dengar, yang kita terima dari hari ke hari dalam setiap persekutuan, itu yang akan menjadi bekal kita, yang menjadi harapan kita, pegangan kita. Asalkan firman itu, perkataan itu terus ada di dalam hati kita, mengisi hari-hari kita terus dengan apa kata Tuhan. Kata firman Allah, hidup kita bisa menang, itu hanya bisa ditentukan oleh perkataan Tuhan, firman Allah. Jangan pernah kita bosan-bosan untuk terus mengisi hidup kita dengan firman Allah, dengan kebenaran itu. Karena itu akan memberikan sebuah pengharapan dan kemenangan dalam hidup kita. Hanya firman Allah itu yang akan menjadi andalan kita di tengah-tengah keadaan yang sukar ini. Itu yang kedua adalah memberikan pelajaran kepada kita supaya kita harus belajar hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Lalu yang ketiga, apa sebab perjalanan itu bisa mencapai 40 tahun lamanya? Yang ketiga adalah untuk menguji kesetiaan umat Israel. Kita melihat dalam kitab Ulangan pasal 8 ini, kita mundur ayatnya yang kedua. Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Pada bagian yang ketiga ini memberikan satu pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, saat-saat seperti inilah cinta kita kepada Tuhan akan diuji. Mampukah kita akan mewujud nyatakan kasih dan cinta kita kepada Tuhan lewat dari sebuah tindakan kita? Nah, kalaupun memperhatikan di hari-hari yang sedang kita lewati ini, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mulai pintar menjadikan kebenaran sebagai dalil untuk mereka tidak mau keluar dari keadaan ini. Mereka mengerti firman Allah, tetapi tidak melihat bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita. Kita harus membuktikan cinta kita kepada Tuhan, bukan hanya saja dengan sebuah pengetahuan kita dari kebenaran itu, tapi harus disertai dengan tindakan. Atau mungkin kita saat ini sedang dibelenggu oleh keadaan itu, masalah ini, sehingga ketika kita punya hasrat, punya cinta untuk pergi ke rumah Tuhan,
tidak akan pernah bisa keluar dari keadaan itu. Karena kita mulai mencari firman Allah. Padahal firman Allah itu tidak akan pernah bertentangan. Tetapi dari semua keadaan yang sedang kita lalui ini memberikan sebuah pelajaran umat Israel selama 40 tahun. Mereka, Alkitab mencatat bahwa banyak mengecap dan menikmati akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi ada saatnya di mana Tuhan akan menguji mereka. Sampai sejauh mana mereka akan mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bukan berarti menakut-nakuti. Tetapi kita harus belajar melihat dari bagaimana Tuhan akan memelihara kita. Tuhan jauh lebih berkuasa. Hidup kita ini itu ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah merancangkan sebuah kegagalan, kecelakaan di dalam hidup kita. Raja Daud berkata, "Aku senang ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Di dalam rumah Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan. Tetapi dalam rumah Tuhan ada sukacita, ada kemenangan, ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Percayalah, Tuhan kita itulah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita yang luar biasa. Dia mampu menjaga